Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Syarah Al-Kafrawi terhadap matan Al-Ajrumiyah. Alhamdulillah sudah di halaman 115. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Qala al-musannif wa syarih rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Niyabatul ya'i anil kasrah. Sebelumnya tanda khafat ada 3, kasrah, ya, dan fathah. Tanda khafat, kasrah, ya, dan fathah. Kasrah sudah di 3 tempat, isim mufrad, munsharif, jamak taksir munsharif, dan jamak muannas salim. Yang kedua, niyabatul ya, menggantikan oleh ya dari kasrah. Wa ammal ya'u fatakunu alamatan, adapun bermula ya itu niscaya maka ada iyanya ya itu menjadi tanda bagi khafat. Tanda di mana? Fi salasati mawadhi'a, di 3 tempat. Mana saja 3 tempat? Fil asma'il khamsah, pada isim yang 5, wa tasniyati, dan pada isim tasniyah, wal jama'i, dan pada jamak muzakkar yang salim. Artinya ia menjadi tanda khofa, tanda jar di 3 kalimat. Isim yang 5 tanda jarnya ya, isim tasniyah tanda jarnya ya, jamak muzakkar salim tanda jarnya ya. Wa i'rabuhu ma'lumun mimma taqaddam, bermula i'rabnya qauluhu wa amal ya'u, itu maklum, itu sudah dimaklumi, sudah dipahami dari ma yang telah terdahulu ianya ma. Penjelasan, yakni menghendaki ianya musannif annal ya'a takunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadhi'a. Menghendaki ianya musannif bahwa sungguh ya itu ada ianya ya itu menjadi tanda. Tanda bagi apa? Muta'allaq kepada alamah bagi khafat. Tanda di mana? Fi salasati mawadhi'a. Nah, jadi maksud musannif, ia menjadi tanda khafat pada 3 kalimat, 3 posisi, 3 tempat. Al-mawdi'ul awalu al-asma'ul khamsah. Bermula tempat yang pertama itu isim-isim yang 5. Isim yang 5 tanda jarnya ya. Isim yang 5 kita sudah tahu karena beliau sudah membahas di awal, abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan zumalin. Mana contohnya? Nahu, khabar mubtada mahdhuf takdirnya wazalika, dan bermula demikian itu seperti marartu bi abika, aku pergi atau aku melewati atau aku melalui bapakmu, dengan bapakmu. Marartu aku kita artikan aku berpapasan dengan bapakmu juga boleh. Melewati maksudnya kan? Ketika melewati kan berpapasan. Marartu fi'il dan fa'il, abi bi haruf jar. Abi majrur dengan bi tanda jar ya. Kenapa? Karena asmaul khamsah. Mudhaf abi kaf isim dhamir mudhaf ilaih. Wa akhika wa ra'ata akhi antah pada abi. Tah pada majrur tanda jar ya karena asmaul khamsah. Akhi mudhaf kaf mudhaf ilaih. Sama semuanya. Wa hamika wa fika wa zimalin. Wa i'rabuhu marartu fi'ilun wa fa'ilun. Bermula i'rabnya contoh itu bermula marartu itu fi'il dan fa'il. Wa bi abika jarun wa majrurun. Dan bermula wa abika itu jar dan majrur. Jadi muta'allaq dengan marartu dia. Wa alamatu jarhi al-ya'u, bermula tanda jarnya abi itu ya. Nah, niyabatan sebagai pengganti, niyabatan maf'ul mutlak, tanubu niyabatan, mengganti ianya ya akan sebagai ganti dari kasrah. Ya, kenapa dia menggantikan kasrah? Li'annahu minal asma'il khamsah. Karena abi itu sebahagian dari isim-isim yang 5. Wa abi mudhafun, dan kalimat abi itu mudhaf, wal kafu mudhafun ilaih, dan kaf itu mudhaf ilaih fi mahalli jarin, pada kedudukan jar. Wal jar wal majruru muta'alliqun bi marartu, dan bermula jar dan majrur itu muta'allaq ya dengan marartu. Wal baqiyatu ma'tufatun ala abika, bermula sisanya akhi, hami, fi, dan zimalin. Bermula sisa itu ma'tufah, itu diatafkan ala abika kepada abika, ala hadzal minwal, di atas ini cara. Jadi sama, di ataf i'rabnya sama, tanda jarnya iya. Jadi yang pertama isim atau kalimat yang tanda jarnya ya yaitu asmaul khamsah. Yang kedua, al-mawdi'us tsani at-tasniyatu bi ma'nal musanna.
bermula tempat yang kedua itu tasniyah. Bima'nal musanna, di mana tasniyah itu dengan makna musanna, yang diduakan, yang ditasniyahkan. Jadi tasniyah masdar, maksudnya bermakna isim maf'ul di sini. Mana contohnya? Marartu bi Zaidaini. Aku melalui atau aku berpapasan dengan dua orang si Zaid. Marartu fi'il dan fa'il bi huruf jar, Zaidaini majrur dengan bi tanda jar ya karena isim tasniyah. Ma tanda isim tasniyah apa? Bi fathi ma qabla ya, dengan fathah ma sebelum ya. Maksudnya dengan fathah huruf sebelum ya, Zaidai. Wa kasri ma ba'daha, dan dengan kasrah ma, kasrah huruf ba'daha sesudahnya ya. Jadi dalnya fathah, nunnya kasrah, Zaidaini. Wa i'rabuhu, bermula i'rabnya contoh itu marartu fi'ilun wa fa'ilun. Marartu fi'il dan fa'il. Wa bid Zaidaini, dan bermula wa bid Zaidaini itu jarun wa majrurun, jar majrur. Wa alamatu jarhi al-ya'ul maftuhu. Maftuhu naik kepada ya. Bermula tanda jarnya Zaidaini itu al-ya'u ya, al-maftuhu yang difatahkan ma qablaha. Yang difatahkan akan huruf sebelumnya ya. Al-maksuru naik kepada ya juga, lagi yang dikasrahkan akan ma sesudahnya ya. Ini tadi fathah sebelum ya, kasrah sesudah ya, Zaidaini. Kenapa tanda jarnya ya? Li'annahu musanna, karena Zaidaini itu tasniyah. Nunnya nun apa? Wan nunu iwadun anit tanwin fil ismil mufradi. Bermula nun pada Zaidaini itu ganti dari tanwin pada isim mufrad. Wal jar wal majrur muta'alliqun bi maratu, dan bermula jar majrur itu muta'allaq dengan maratu. Bi Zaidin muta'allaq dengan maratu. Yang ketiga, wal maudhi'u salisu jam'ul mudzakkari salim. Jam'ul mudzakkari salimu. Salimu naik kepada jam'u. Bermula posisi yang ketiga itu jamak mudzakkar, yang salim ianya jamak. Tanda jarnya ya, contoh maratu bi Zaidina. Aku berpapasan dengan dua orang si Zaid. Bizi bi huruf jar, Zaidaini majrur dengan bi tanda jar ya karena jamak mudzakkar. Bi Zaidaini muta'allaq kepada maratu. Bagaimana cara membaca Zaidaini? Bi kasri ma qabla ya, dengan kasrah huruf sebelum ya, Zaidi. Wa fathi ma ba'daha, dan dengan fathah ma, fathah huruf sesudahnya ya. Wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya contoh itu maratu fi'ilun wa fa'ilun. Maratu fi'il dan fa'il, wa bi Zaidaini jarrun wa majrurun, dan bi Zaidaini itu jar dan majrur. Wa alamatu jarhi al-ya'ul maksuru. Bermula tanda jarnya Zaidina itu al-ya'u ya yang dikasrahkan akan ma sebelumnya ya. Al-maftuhu lagi difathahkan akan ma sesudahnya ya. Jadi ma ini naib fa'il dari maksur dan maftuh. Ya yang dikasrahkan akan ma sebelumnya ya, lagi difathahkan akan ma akan huruf sesudahnya ya. Kenapa tanda jarnya ya? Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Karena sesungguhnya Zaidina itu jamak muzakkar yang salim. Wan nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufrad, dan bermula nun pada Zaidina itu ganti dari tanwin yang ada ya pada isim mufrad. Nah, langsung berarti. Nah, ini yang panjang, niyabatul fathati anil kasrah. Pergantian fathah terhadap kasrah. Pada dasarnya tanda jar itu kasrah, ini diganti oleh fathah karena beberapa alasan nanti. Nah, isim ghairu munsharif khususnya. Summa akhadha yatakallamu ana 'alal alamati salisah. Kemudian masuk ya musannaf, hal keadaan musannaf, jumlah kita hal yatakallamu. Kemudian masuk ya musannaf, hal keadaan musannaf itu yang berbicara ya 'alal alamati salisah, kepada tanda yang ketiga. Apa itu tanda yang ketiga? Wahyal fathah. Dianya tanda yang ketiga itu fathah. Faqala, maka berkata ya musannaf, wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi. Adapun bermula fathah itu nisya maka ada ianya fathah itu menjadi tanda bagi khafat, tanda di mana fil ismil ladzi la yansarif, pada isim yang alladzi yang tidak menerima tanwin ya. Alladzi isim mausul mabni di atas sukun pada mahal jar naik kepada ismi. La yansarifu silat mausul. Dhamir mustatir di dalam yansarifu jadi aid mausul. Nah, jadi fathah menjadi tanda khafat satu doang, yaitu isim ghairu munsharif atau isim la yansharif. Wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismil ladzi. Adapun ini beliau mengi'rab nih.
Wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi. Ucapan musannaf ini wa huwa dhahirul i'rab. Dianya ini itu zahir i'rabnya. Nah, udah maklum di atas kan? Cuma yang belum ada di atas yaitu alladzi la yansarif. Makanya beliau mengi'rab separuh doang. Wa qauluhu dan bermula ucapan musannaf alladzi huwa ismun mausulun. Dianya alladzi itu isim mausul. Na'tun lil ismi, menjadi na'at bagi ismi. Artinya isim mausul ini mahalnya jar. Karena na'at kepada majrur. Mabniyun ala sukuni, yang dibinakan di atas sukun. Alladzi isim mausul mabni di atas sukun. Fi mahalli jarin, pada mahal jar. Kenapa mahal? Li'annahu ismun mabniyun, karena sungguhnya alladzi itu isim yang mabni yang tidak zahir padanya isim oleh i'rab. Kenapa alladzi dibina? Karena dia menyerupai huruf. Di segi apa dia menyerupai huruf? Iftikar. Butuh kepada silat, butuh kepada sambungan. Sebagaimana huruf juga butuh kepada sambungan. La nafi. Nah ini la yang sarif, la nafi, la nafiyatun. Bermula la itu huruf nafi. Yang sarifu fi'lun mudhari'un marfu'un. Yang sarifu fi'il mudhari' yang marfu' dan rafa'nya dhammah karena dia sahih akhir. Wal fa'ilu mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Bermula fa'il yang sarifu itu mustatir, tersembunyi nisbah harus, bermula takdirnya fa'il itu huwa. Jadi yang sarifu fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa. Ya'udu 'alal ladzi, yang kembali ianya huwa itu kepada alladzi, sekaligus jadi ait alladzi. Wa jumlatul fi'li wal fa'ili la mahalla laha minal i'rab silatul mausul. Bermula jumlah fi'il dan fa'il, jumlah yang sarifu, la mahalla laha, tidak ada kedudukan baginya jumlah dari i'rab itu silatul mausul, menjadi silatnya mausul. Silat atau jumlah sesudah mausul. Yakni menghendaki ianya musannaf annal fathata, bahwa sungguh fathah itu ada ianya fathah, alamatan lil khafdi, menjadi tanda bagi khafat, niabatan anil kasrah, sebagai pengganti dari kasrah, di mana menjadi tanda fi muta'allaq kepada alamah pada tempat yang satu. Jadi maksud musannaf fathah itu menjadi tanda khafat satu doang, yaitu isim la yansarif wa huwa, dan dianya maudhi'un wahid, huwa kembali ke maudhi'an wahid, dan dianya satu tempat itu yaitu ismul ladzi la yansarif, isim yang tidak menerima tanwin, ya la yunawwanu, isim yang tidak ditanwinkan akan dianya isim. Jadi la yunawwanu maksudnya isim, arti la yansarif secara bahasa, secara istilah ini nih. Wa huwa majtama'a fihi latani far'iyatani tarji'u ihdahuma ilal lafzi wal ukhra ilal ma'na. Bahwa dianya isim la yang sarif itu ma, isim-isim ijtama'a fihi, yang berkumpul padanya ma, padanya isim illatani, oleh dua ilat, dua alasan, far'iyatani, yang cabang keduanya. Jadi isim la yang sarif itu ma ijtama'a, isim-isim yang bertemu padanya oleh dua alasan yang cabang. Ada dua alasan pada isim itu, baru isim itu bisa disebut isim ghairu munsharif. Tarji'u ihdahuma, tarji'u na'ai kepada illatani, yang kembalilah oleh salah satu keduanya dua ilat, ilal lafzi kepada lafaz, wal ukhra atau kepada ihda, dan kembalilah oleh yang lain, oleh ilat yang lain, ilal makna kepada makna. Yang kembalilah oleh salah satu keduanya dua ilat kepada lafaz, kembalilah oleh ilat yang lain kepada makna. Isim ghairu munsharif, isim yang padanya ada dua ilat, dua alasan, di mana alasan pertama berkaitan dengan lafaz, alasan kedua berkaitan dengan makna. Atau illatun wahidatun taqumu maqamal illataini, illatun atau kepada illatani. Atau isim ghairu munsharif itu ma, isim-isim ijtama'a, yang berkumpul padanya isim illatun wahidah, oleh satu alasan saja, taqumu, yang menempati ia maqamal illataini, pada posisi dua alasan. Atau cukup satu alasan yang menyebabkan satu isim ghairu munsharif, cuma alasan itu kuat hingga cukup satu alasan. Nah ini beliau akan menjelaskan agak detailnya. Falladzi jumi'a fihi illatani nahu Ibrahima min qaulika marartu bi Ibrahima. Maka bermula alladzi isim, maka bermula alladzi isim yang dikumpulkan padanya isim akan dua ilat, itu seperti Ibrahima, kata Ibrahim, min qaulika, dari ucapanmu. Jadi isim ghairu munsharif yang pada dia itu ada dua ilat. Contohnya Ibrahim. Apa ilatnya?
Maratu bi Ibrahim, aku berpapasan dengan Ibrahim. Maratu fi'il dan fa'il. Bi huruf jar, Ibrahim majrur dengan bi tanda jar fathah. Kenapa? Karena ghairu munsharif. Apa alasannya? Pertama alamiah, nama orang berkaitan dengan makna. Kemudian ajamiyah, lafaz ajam berkaitan dengan lafaz. Wa i'rabuhu Ibrahim jarun wa majrur. Bermula i'rabnya contoh itu bermula bi Ibrahim itu jar dan majrur. Wa alamatu jarhi al-fathah, bermula tanda jarnya Ibrahim itu fathah. Niyabatan sebagai ganti dari kasrah. Kenapa diganti dengan kasrah? Li'annahu ismun la yansarif. Karena sesungguhnya Ibrahim itu isim yang la yansarif. Apa alasannya sehingga dia menjadi la yansarif? Wal mani' lahu minas sarfi al-alamiyyatu wal ujmah. Bermula yang menghalangi baginya Ibrahim dari saraf, bermula yang menghalangi baginya Ibrahim dari tanwin, itu alamiah yang pertama, nama orang. Wal ujmah, dan ujmah bahasa ajam bukan bahasa Arab. Fal alamiyatu wa illatun raji'atun ilal makna, maka bermula alamiah itu alasan ilat yang kembali ia ilat kepada makna. Nah, jadi alamiah itu nama orang, isim alam, isim yang menunjukkan kepada musamma. Jadi berkaitan dengan makna. Wal ujmatu wa illatun raji'atun ilal lafzi. Dan bermula ujmah maksudnya ajamiah, itu alasan yang kembali ia kepada lafaz. Nah, jadi tambahan sedikit, semua nama nabi itu semuanya bahasa ajam. Semua bahasa ajam kecuali 4 doang, Muhammad, Nabi Saleh, Nabi Muhammad, Nabi Saleh, Nabi Syuaib dan Nabi Hud alaihimussalam. Nah, itu bukan bahasa ajam tapi bahasa Arab. Kemudian semua nama nabi itu mamnu minas saraf. Semua nama nabi ghairu munsharif kecuali 4 tadi. Itu Nabi Muhammad, Nabi Saleh, Nabi Syuaib dan Hud, itu bertanwin. Tambah lagi kecuali Nabi Nuh, Nabi Lut dan Nabi Syis. Jadi Nuh, Lut, Syis sekalipun itu bahasa ajam, tapi nggak cukup syarat karena 3 huruf tengahnya kosong. Nah. Oke. Au kana fil alamiyah wa tarkib. Atau adalah padanya isim itu alamiah dan tarkib al-majziyu. Ya, tak mana ini? Maka bermula alladhi yang dikumpulkan padanya alladhi 2 ilat itu seperti. Nah. Nggak ada yang cocok ini, kita atah kemana? Atau kita atah kepada mana atahnya? Nggak ada yang cocok nih. Jadi atau gini, karena fihi jumlah kita atah kepada posisi alladzi jumi'a, ataf jumlah dan atas jumlah. Atau adalah padanya isim ghairu munsharif itu alamiah wa tarkibul majziyu, tarkib majzi. Atau yang menyebabkan satu isim jadi ghairu munsharif nggak boleh ada tanwin, alasannya alamiah dan tarkib majzi. Jadi tarkib majzi maksudnya menjadikan 2 isim digabung menjadi satu isim. Tadinya 2 kalimat. Nggak harus isim dua-duanya, ada 2 kalimat digabung menjadi 1 kalimat, namanya tarkib majzi. Nah, contoh nahu maratu bi ma'di yakrib. Maratu bi ma'di yakriba, aku berpapasan dengan si ma'di yakrib. Jadi i'rabnya maratu bi dan fa'il bi huruf jar, ma'di yakrib majrur dengan bi tanda jar fathah. Karena isim ghairu munsharif. Alasannya apa? Yang pertama alamiah. Ya, alamiah nama tempat apa? Nama negeri. Nah, atau terserah, atau nama orang juga boleh. Kemudian dia tarkib majzi karena asalnya 2 kalimat, ma'di dan yakrib. Ya. Au kana fil alamiyyatu wal adlu, atau adalah padanya isim itu alamiah dan adal. Ada juga alasan yang menyebabkan satu isim jadi ghairu munsharif yaitu alamiah dan adal. Contoh marartu bi Umara, aku berpapasan dengan Umar. Jadi bi huruf jar, Umara majrur dengan bi tanda jar fathah, isim ghairu munsharif. Alasannya apa? Satu, alamiah berkaitan dengan makna nama orang. Yang kedua, adal berkaitan dengan lafaz.
Jadi dipalingkan dari Amir menjadi Umar. Atau al-alamiyatu wa ziyadatul alifi wan nuni. Atau adalah padanya isim itu alamiah dan tambah alif dan nun. Jadi satu isim yang menyebabkan dia jadi ghairu munsharif alasannya macam-macam ya. Bisa alamiah bersama ajamiyah, alamiah bersama murakkab majazi, alamiah bersama adal, alamiah bersama alif dan nun. Yang jadi pokok itu alamiah. Alamiah bersama tambah alif dan nun. Contoh marartu bi Utsmana. Aku berpapasan dengan Utsman. Bi huruf jar Utsmana majrur dengan bi tanda jar fathah isim ghairu munsharif. Alasannya alamiah dan tambah alif dan nun. Utsmana. Imrana sama Imrana. Au kana fihil alamiyah wa ta'nis, atau adalah padanya isim itu alamiah dan ta'nis. Alamiah satu, ta'nis satu. Alamiah makna, ta'nis lafaz, jadilah dia ghairu munsharif. Contoh maratu bi Fatimata, aku pergi berpapasan dengan si Fatimah. Bi huruf jar Fatimah majrur dengan bi tanda jar fathah karena isim ghairu munsharif. Alasannya apa? Yang pertama dia nama orang, alamiah. Yang kedua ta'nis. Di sini ta'nis maknawi dan sekaligus ta'nis lafzi. Ya, lafzi karena ada ta'nis, maknawi karena memang nama perempuan. Wa Zainab. Zainab wa atah Zainab atah pada Fatimah atah pada majrur tanda jar fathah isim ghairu munsharif. Alasannya alamiah dan ta'nis. Cuma di sini ta'nis maknawi. Karena nama perempuan, cuma tanda ta'nisnya enggak ada di lafaz. Wa atah Talhata atah pada Fatimah atah pada majrur tanda jar fathah karena isim ghairu munsharif. Alasannya alamiah nama orang dan ta'nis lafzi. Datanya ta'nis lafzi, cuma kalau makna enggak ta'nis. Kenapa? Karena nama laki-laki Talha. Wa Hajar. Ya, Hajara atah pada Fatimah atah pada majrur tanda jar fathah karena isim ghairu munsharif. Alasannya apa? Alamiah, nama tempat ini bukan nama orang, dan ta'nis maknawi. Nama tempat dianggap muannas. Au kana fihil alamiyatu wa waznul fi'li, atau adalah padanya isim itu alamiah dan wazn fi'il. Bertemu alamiah dan wazn fi'il jadilah isim ghairu munsharif. Contoh maratu bi Ahmada wa Yashkura wa Yazida. Aku berpapasan dengan Ahmad, dengan Yashkur dan dengan Yazid. Bi huruf jar Ahmad majrur dengan bi tanda jar fathah karena isim ghairu munsharif. Alasannya apa? Nama orang alamiah, kemudian wazn fi'il seperti fi'il madhi af'ala. Yashkura sama atah kepada Ahmada. Alasannya apa? Alamiah dan wazn fi'il mudhari. Yaf'ulu yashkuru. Yazid, Yazid juga wazn fi'il. Zada yazidu, walaupun asalnya yazidu yaf'ilu. Gitu. A'lamun, dianya semua, tiga-tiganya Ahmad, Yashkur dan Yazid itu isim alam semuanya. Awaluha alamun ala nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Bermula yang pertamanya tiga yaitu Ahmad, itu alam kepada Nabi kita alaihi wassalatu wassalam, nama Nabi Ahmad. Wasani alamun ala Nuh alaihi salam. Bermula yang kedua itu alam terhadap Nabi Nuh alaihi salam. Yashkur ini Nabi Nuh, nama Nabi Nuh. Wasalisu alamun ala bani Muawiyah. Bermula yang ketiga itu alam atas anaknya Muawiyah, Yazid bin Muawiyah. Ini kata para ulama seorang muslim tapi jahat, muslim asi, penjahat. Banyak melakukan kekacauan selama memimpin jadi raja. Termasuk juga yang membunuh cucu Nabi Hasan Husain alaihi salam. Wa taqulu fil jami', dan engkau mengatakan pada semua mulai dari atas tadi, al-mani' lahu minas sarfi al-alamiyatu wat tarkibul majziyu. Bermula yang menghalangi baginya ma'di yakrib. Yang pertama, bermula yang menghalangi baginya ma'di yakrib dari tanwin, dari saraf itu alamiah dan tarkib majzi. Ini kembali kepada ma'di yakrib. Alasannya alamiah dan tarkib majzi. Au alamiah wal adal, atau alamiah atah kepada alamiah. Bermula yang menghalangi baginya isim daripada saraf itu alamiah dan adal. Ini kembali kepada Umar. Alasannya alamiah dan adal. Au alamiyatu wa ziyadut alif wan nun, atau yang menghalangi baginya isim dari tanwin itu alamiah dan tambah alif dan nun. Ini kembali kepada Utsman di atas dan Imran. Au alamiyatu wat ta'nis,
atau oleh alamiah dan ta'nis. Ini kembali kepada Fatimah, Zainab, Talhah tadi. Au alamiyatu wa wazanul fi'li, atau alamiah dan wazan fi'il. Ini kembali kepada Ahmad, Yashkur, dan Yazid. Au kana fihil wasfiyatu wa ziyadatul alif wa nun, atau adalah padanya isim itu wasaf dan tambah alif dan nun. Tadi di atas alamiah dan tambah alif dan nun seperti Utsman. Di sini boleh juga alasannya yang menyebabkan satu isim jadi ghairu munsharif yaitu sifat, kemudian ada tambahan alif dan nun. Memang ada syarat-syarat tertentu yang tidak disebut di sini. Contohnya misalkan maratu bisakrana, aku berpapasan dengan orang mabuk. Nah, jadi bi huruf jar sakrana majrur dengan bi tanda jar fathah karena isim ghairu munsharif, alasannya sakrana wasaf, ini isim fa'il. Kemudian ada tambahan alif dan nun. Taqulu, engkau berkata, al-mani'u lahu minas sarfi al-wasfiyatu wa ziyadatul alif wan nun. Bermula yang menghalangi baginya isim yaitu sakran daripada saraf, daripada tanwin itu wasfiyah sifat, wa ziyadatul alif wan nun, dan ada tambahan alif dan nun. Au kana fil wasfiyatu wal adlu, atau adalah padanya isim itu sifat dan adal. Boleh juga sifat ketemu adal jadi alasan ghairu munsharif. Contoh misalkan maratu bi ukhara, aku berpapasan dengan yang lain. Bi huruf jar ukhara majrur dengan bi tanda jar fathah karena isim ghairu munsharif, alasannya apa? Wasaf. Apa wasaf? Karena dia asalnya akhara. Akhara af'ala. Nah, isim fa'il. Nah, kemudian jamaknya ukhra. Akhara jamaknya ukhra, kemudian diadal jadi ukhara. Jadi satu alasannya sifat, satu lagi adal. Wa taqulu, dan engkau kata, al-mani' lahu minas sarfi al-wasfiyatu wal adlu. Bermula yang menghalangi baginya ukhara dari saraf itu wasfiyah sifat dan adal. Bukan. Jadi asalnya akhara, kemudian muannasnya ukhra, kemudian kalau diadal jadi ukhara. Itu maksudnya. Au kana fi'il wasfiyatu wa wazanul fi'li, atau adalah padanya isim itu sifat dan wazan fi'il. Boleh juga sifat dan wazan fi'il. Jadi alasan untuk ghairu munsharif. Contohnya maratu bi afdala, aku pergi dengan si afdala. Bukan dengan orang afdala, maksudnya aku pergi dengan orang yang utama. Jadi bi huruf jar afdala majrur dengan bi tanda jar fathah karena ghairu munsharif. Alasannya apa? Afdala ini wasaf. Isim tafdil wasaf. Kemudian dia wazan fi'il, wazan af'ala. Jadi ada alasan wasaf dan wazan fi'il sudah cukup untuk menjadikan dia ghairu munsharif. Wa taqulu, dan engkau berkata, al-mani'u lahu minas sarfi al-wasfiyatu wa dzunul fi'li. Engkau kata bermula yang menghalangi baginya afdala dari tanwin itu wasfiyah dan wazan fi'il. Walladzi fihi 'illatun wahidatun taqumu maqamal 'illataini ma kana fi alifut ta'nisil mamdudah. Bermula alladzi, isim-isim yang padanya alladzi itu ilat yang satu, taqumu yang berposisi ianya ilat yang satu, maqamal 'illataini pada posisi dua ilat, itu ma khabar alladzi, itu ma isim-isim yang adalah padanya isim itu alif ta'nis al mamdudatu, alif ta'nis yang mamdudah. Bermula alladzi yang padanya alladzi itu ilat yang satu. Isim-isim yang cukup satu ilat. Cukup satu alasan, yang alasan itu menempati kekuatan dua alasan. Itu isim-isim yang pada isim itu ada alif ta'nis mamdudah. Alif ta'nis mamdudah maksudnya alif-alif yang sudah alif itu ada hamzah. Hamra'a. Awil maksuratu, atau alif maksurah, alif isim maksur. Nah, itu cukup satu ilat saja untuk menyebabkan dia jadi ghairu munsharif. Fal mamdudatu nahu, maka bermula mamdudah, alif ta'nis mamdudah, contohnya nahu maratu bihamra'a, aku pergi dengan si Hamra. Dengan si yang merah, perempuan yang merah. Jadi watakulu, engkau kata al-mani'u lahu minas sarfi, bermula yang menghalangi baginya Hamra dari saraf itu alifut ta'nisil mamdudah. Itu alif ta'nis yang mamdudah. Hamra'a, sesudah alif ada hamzah. Wal maksurah, dan bermula maksurah itu seperti maratu bihubla, aku pergi dengan si hubla, dengan perempuan hamil.
aku berpapasan dengan perempuan hamil. Bi huruf jar hubla majrur dengan bi tanda jar fathah yang ditakdirkan. Kenapa? Karena isim ghairu munsharif. Alasannya apa? Alif maksurah. Engkau kata al-mani'u lahu minas sarfi alifut ta'nisil maksuratu. Bermula yang menghalangi baginya lafadz hubla dari saraf itu alif ta'nis yang maksur. Panjang. Masya Allah. Nah, dikit lagi. Aukana, ini satu lagi. Kalimat-kalimat isim-isim yang ghairu munsharif karena satu alasan. Yang pertama, ta'nis mamdudah atau maksurah. Ini yang kedua. Aukana ala wadni mafa'ilah. Atau ada ianya isim itu sabit di atas wadan mafa'ilah. Wadan mafa'ilah. Contoh, marartu bi masajida. Aku berpapasan dengan masjid. Bi huruf jar masajida majrur dengan bi tanda jar fathah karena isim ghairu munsharif alasannya sigat muntahal jumu. Arti sigat muntahal jumu enggak ada jamak lagi. Masjidun, masjidani, masajid udah enggak bisa dijamakkan lagi. Watakulu dan engkau berkata, al-mani'u lahu minas sarfi sigatu muntahal jumu. Engkau kata bermula yang menghalangi baginya lafadz masajidah daripada tanwin itu lafadz penghabisan jamak. Enggak ada jamak lagi sesudah mafa'ilah. Au kana ala wadni mafa'ilah atau ada ianya isim itu sabit di atas wazan mafa'ilah. Jadi sigat muntahal jumu ada dua wazannya, mafa'ilah dan mafa'ilah. Contohnya marartu bi masabiha. Aku berpapasan dengan lampu-lampu. Bi huruf jar masabiha majrur dengan bi tanda jar fathah isim ghairu munsharif alasannya sigat muntahal jumu. Wa taqulu dan engkau berkata al-mani'u lahu minas sarfi sigatu muntahal jumu ayatan. Bermula yang menghalangi baginya lafadz masabiha dari tanwin itu sigat atau lafadz penghabisan jamak pula. Wa mahallul man'i minas sarfi fil madzukurati idza lam tudaf au taka'u ba'da al. Bermula kedudukan terhalang dari tanwin pada segala isim yang disebutkan itu idza lam tudaf bila tidak dimudafkan akan ianya isim madzukurat atau tidak jatuh ianya isim madzukurat sesudah al. Artinya isim ghairu munsharif baru ghairu munsharif kalau tidak menjadi mudhaf. Kalau dia menjadi mudhaf jadi munsharif. Atau tidak ada alnya kalau dimasuki oleh alif lam jadi tidak munsharif lagi. Jadi tidak batal ghairu munsharifnya. Fa in udhifat maka jika dimudhafkan akan dianya madzkurat isim madzkurat au waqa'an atau jatuh ianya isim madzkurat sesudah al in sarafat jadi bertanwin ia. Walaupun tanwinnya enggak kelihatan karena sudah ada alif lam tapi pada makna ada tanwin. Contoh, marartu bi afdalikum. Aku berpapasan dengan yang paling utama daripada kamu. Jadi langsung bi huruf jar afdali majrur dengan bi tanda jar kasrah. Karena sudah jadi mudhaf. Mudhaf afdalikum, mudhaf ilaih. Wabil afdali ini contoh dimasuki al. Wabil afdali langsung tanda jarnya kasrah. Fakilahuma majrurun bil kasratid dhahirah. Maka bermula keduanya afdalikum dan afdali itu dijarkan dengan kasrah yang dhahir. Nah, itu tentang tanda khafat, ya dan fathah. Wallahu a'lam bishawab, ahil marji wal maaf, tinggal dikit lagi deh, tanggung, tapi nggak apa-apa. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.